Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kali ini secara khusus kami akan mengungkap asal-usul dan sejarah yang sebenarnya tentang Ki Gede Penatas Angin, tentang Barun Skeber, asal-usul Dukuh Kopeng, dan Desa Pungangan yang menjadi tempat atau lokasi makam keramat Waliullah Ki Gede Penatas Angin. Makam Ki Gede Penatas Angin ini terletak di Dusun Kopeng, Desa Pungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Bisa kita lihat bersama sebelum kita masuk ke area makam. Pada gapura pertama di sebelah kanan ini adalah tempat untuk istirahat bagi para tamu yang mau ziarah, dan yang sebelah kiri adalah masjid. Ikuti dan tonton video ini sampai selesai agar tidak salah dalam menafsirkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kiai Gede Penatas Angin berasal dari Cirebon. Beliau adalah utusan khusus dari Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Mataram hingga pada akhirnya sampai di Dusun Kopeng. Adapun nama asli Ki Gede atau Kiai Gede Penatas Angin adalah Maulana Syed Abdul Salam. Awal mulanya kedatangan Kiai Gede Penatas Angin di Dusun Kopeng adalah mendengar kabar dari para ulama-ulama yang saat itu sudah berada di Dusun Kopeng, di mana kabar tersebut adalah adanya tingkah laku Belanda hitam berbentuk raksasa yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Semua tokoh agama dan warga Dusun Pungangan saat itu tidak ada yang bisa menandingi kesaktian Belanda hitam tersebut. Padahal si Belanda hitam selalu meresahkan warga Kopeng. Ia selalu menculik warga hingga melakukan tindakan jahat seperti merampok dan lain-lain. Saat itu Desa Pungangan masih hutan belantara yang letaknya jauh dari kerajaan Mataram. Dan pemerintahan Mataram saat itu dipimpin oleh Raden Senopati Joyokusumo, tepatnya pada abad ke-15. Desa Pungangan sendiri memiliki 4 kampung atau dusun, yaitu Dusun Pliken, Sinutuk, Pungangan, dan Kopeng. Pliken dari asal kata penelitian, karena waktu itu tokoh masyarakatnya yang bernama Mbah Wali Roso atau Mbah Peniten pekerjaannya sebagai penjaga Padepokan Gebyuk. Padepokan Gebyuk merupakan tempat pertemuan para tokoh Islam di tanah Jawa saat itu, dan tepatnya di Desa Pungangan. Adapun tokoh Islam saat itu adalah Mbah Wali Roso, Mbah Peniten, Mbah Bodo atau Pangeran Tumbal, Mbah Rekidit, Mbah Trunojoyo, Nyai Sekopeng, dan Kiai Gede Penderesan. Setelah Kiai Gede Penatas Angin bertemu dengan para tokoh agama di Padepokan Gebyuk, akhirnya semakin jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tidak membuang-buang waktu, akhirnya Kiai Gede Penatas Angin bersama pengikutnya berhasil bertemu secara langsung dengan Belanda hitam yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Akhirnya terjadilah perang atau perkelahian antara pengikut-pengikut Kiai Gede Penatas Angin dengan Belanda hitam. Akan tetapi setelah lama berperang atau bertarung, Belanda hitam belum juga bisa dikalahkan. Akhirnya Kiai Gede Penatas Angin menemui Nyai Siti Ambaryah atau anak dari Ki Agung Rogoselo yang saat itu sedang bertapa di sebuah gua batu di pinggir Sungai Belimbing. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk agar Belanda hitam dapat dikalahkan, yaitu syaratnya harus membakar jerami padi ketan hitam dan abunya disebarkan di tempat persembunyiannya Belanda hitam tersebut. Karena Nyai Siti Ambaryah tidak mau melihat apa yang akan dilakukan oleh Kiai Gede Penatas Angin, akhirnya Nyai Siti Ambaryah hijrah ke wilayah Bukur hingga dimakamkan di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Setelah Kiai Gede Penatas Angin mendapatkan petunjuk tersebut, maka saat itu juga menjalankan petunjuk yang didapat dari Siti Ambaryah saat bertapa. Dan pertarungan sengit pun terjadi antara Kiai Gede Penatas Angin dengan Belanda hitam.
hingga pada saatnya abu dari jerami ketan hitam disebarkan ke tubuhnya si Belanda hitam sambil berkata, "Hai Belanda hitam, wajahmu dan hatimu benar-benar sekeras batu." Setelah Kiai Gede Penatas Angin berkata seperti itu, tiba-tiba si Belanda hitam itu berubah menjadi manusia batu atau arca yang sampai sekarang disebut dengan batu Baron Skeber. Setelah kampung Kopeng tentram, maka Kiai Gede Penatas Angin mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh dari masing-masing kampung atau dusun. Di antaranya adalah Mbah Waliroso, Mbah Peniten, Mbah Bodo atau Pangeran Tumbal, Mbah Rekidin, Mbah Trunojoyo, Nyai Sekopeng, Ki Gede Penderesan, dan masyarakat yang lain untuk mempersatukan 4 dusun supaya menjadi satu, yaitu Desa Empungangan atau Empunya Pangan, yang sekarang diberi nama dengan Desa Pungangan. Desa Pungangan adalah desa di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Desa Pungangan adalah sebuah desa yang terletak paling selatan di wilayah Kecamatan Doro. Sebenarnya penyebaran agama Islam yang terjadi di Pekalongan terdiri dari 3 fase. Fase pertama berlangsung antara abad ke-14 hingga ke-15 Masehi yang berkaitan dengan adanya pertumbuhan penduduk asing seperti Cina dan Arab yang pada waktu itu atau periode awal telah membangun pemukiman menjadi kota. Kemudian pada fase kedua terjadi pada abad 15 hingga abad ke-17 Masehi berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali Songo bersamaan dibangunnya kerajaan Islam Demak dan Cirebon. Selanjutnya pada fase yang ketiga terjadi pada periode abad ke-17 sampai ke-18 Masehi. Pada fase ketiga ini merupakan periode gelombang kedua dari para penyebar agama Islam di Pekalongan, di mana pergerakan agama Islam digerakkan oleh ulama-ulama Hadramaut dan para ulama pribumi yang disebut sebagai ulama Alawiyin atau ulama dari pondok pesantren. Sepanjang sejarahnya, ulama-ulama tersebut memiliki peran besar dalam pergerakan penyebaran Islam di dunia. Selanjutnya kami bersama tim akan menuju ke situs atau patung Baron Skeber. Menurut penduduk setempat yang kami jumpai, lokasi patung Baron Skeber dari makam Ki Gede Penatas Angin berjarak sekitar 1 km. Dengan berjalan kaki melintasi jalan setapak di dalam hutan karet. Kemudian jalan setapak ini nanti juga harus menyeberang sungai yang cukup deras untuk sampai ke lokasi patung Baron Skeber. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa sejarah tentang asal-usul Baron Skeber banyak versinya. Salah satunya adalah cerita dari mulut ke mulut bahwa awal mula Baron Skeber berubah jadi patung adalah berawal dari Baron Skeber menantang bertarung dengan Raja Mataram yang tidak lain adalah Panembahan Senopati. Setelah bertarung 1 lawan 1 hingga berlangsung lama, tapi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya dengan siasat liciknya Baron Skeber menculik permaisuri Panembahan Senopati. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh warga sekitar, itu di depan adalah sungai dan kami harus menyeberang untuk sampai ke lokasi patung Skeber. Untuk teman-teman yang masih penasaran mau melihat patung Baron Skeber, kami sarankan berhati-hati saat menyeberang sungai ini. Walau sungainya tidak dalam, tetapi arusnya sangat deras sekali dengan bebatuan yang besar dan licin. Setelah selesai menyeberang, ini ada pertigaan jalan, dan untuk menuju ke patung Baron Skeber menurut keterangan dari warga setempat, kita harus ambil yang belok ke kiri. Sambil perjalanan menuju ke lokasi patung Skeber, saya akan melanjutkan cerita dari mulut ke mulut tentang Baron Skeber. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, sebelum Baron Skeber berhasil membawa permaisuri Raja Mataram tersebut,
oleh Panembahan Senopati ketahuan dan bertarung lagi hingga di halaman Keraton Mataram. Karena Baron Skyber tidak mau ditangkap, maka ia pun melarikan diri dengan terbang di udara. Sayangnya, Panembahan Senopati tidak bisa terbang, dan akhirnya memerintahkan Kiai Gede Penatas Angin untuk mengejarnya dengan terbang di udara. Setelah terbang jauh, ternyata Baron Skyber tidak menyadari kalau dia telah terbang di atas makam Ki Agung Rogoselo. Sontak saja dia terjatuh ke tanah dan ternyata Kiai Gede Penatas Angin sudah menunggu di bawah. Dan akhirnya kepalanya dipukul, saat itu juga berubah jadi batu. Kami bersama tim sudah sampai di patung Baron Skyber. Kalau terperhatikan, rupanya situs ini sudah tidak terawat, walaupun dikelilingi pagar, ini juga tidak terawat sama sekali. Ini juga ada papan nama, tetapi rupanya tulisan di papan nama juga sudah tertutup, banyak kotoran dan tidak terlihat. Saya akan mencoba masuk ke dalam. Kalau saya lihat di sekelilingnya, ini ternyata ada dua patung di sini dan banyak batu-batu besar di sebelahnya yang dikasih dengan kain warna kuning. Ini adalah patung Baron Skyber. Patung ini ternyata lebih kecil dari perkiraan kami. Ini tampaknya lebih jelas untuk mukanya, tetapi hidungnya sudah tidak tampak lagi. Tidak jauh dari patung Baron Skyber ada satu patung yang justru lebih besar. Dilihat dari bentuknya dan rambutnya, kalau tak perhatikan ini adalah patung wanita. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa sedikit bermanfaat dan pada akhirnya kita bisa mengambil hikmahnya, baik tentang asal-usul maupun sejarah yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.